Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam. Nah, kali ini saya akan review atau saya akan lihat sebuah kolam di sini yang tanpa menggunakan sistem bottom drain dari awal pembuatannya, teman-teman. Nah, kebetulan kolam ini terbengkalai selama 7 bulan dan kolam ini tidak menggunakan sistem filter. Jadi kolam ini tanpa filter sama sekali, cuman hanya ada pipa pembuangan saja, teman-teman, di paling ujung ini. Nah, masuk ke bagian pembuangan hanya untuk bagian pengurasan saja. Jadi tidak ada sistem bottom drain pada kolam ini untuk memfilter sebuah kolam. Jadi pantas saja kolam ini terbengkalai dan sungguh disayangkan ya teman-teman, karena memang dengan rumah sebesar ini dengan menggunakan kolam di depannya untuk mempercantik, tapi ternyata terbengkalai seperti ini sangat disayangkan sekali, karena airnya ini tidak pernah jernih katanya. Jadi selalu aja keruh dan selalu hijau, karena memang kolam ini ada di depan rumah dan langsung tersinari oleh matahari langsung, dan airnya mudah keruh katanya teman-teman. Dan kolam ini cukup lumayan bagus sebenarnya, dengan kedalaman sekitar 45 cm, untuk panjangnya 2,5 meter dan lebarnya 1,2 meter teman-teman, menggunakan dua sistem waterfall seperti ini. Dan untuk suplai airnya langsung dari penampungan air di atas. Jadi dulunya kolam ini menggunakan sistem mesin aja yang mengolah air naik ke atas kemudian turun lagi ke kolam utama, jadi tidak menggunakan filter sama sekali. Nah, ini akan saya coba untuk rubah, apakah harus membongkar kolam atau buat dari awal. Tapi ternyata memang pengennya untuk kolam ini dibuat chamber di atas kolam, teman-teman. Oke, kita akan langsung lanjut bikin sketsanya seperti apa dan kita belajar sama-sama. Nah, untuk sketsanya sendiri seperti ini teman-teman. Jadi untuk kolamnya ini panjangnya 250 cm, untuk lebarnya 120 cm, dan untuk kedalaman kolamnya sekitar 45 cm. Untuk bagian waterfall bagian atas di sini untuk lebarnya 25 cm, dan untuk tingginya saya akan tambahi sekitar 30 cm teman-teman. Jadi yang akan saya buat di sini adalah untuk waterfall bagian atasnya akan saya lakukan penambahan coran di sini untuk panan filternya teman-teman. Jadi karena memang kolam ini tidak harus dirubah total karena memang sayang, maka ini akan memanfaatkan kolam seadanya dengan sistem chamber di atas kolam seperti ini. Dan untuk sistem filtrasinya akan dibuat di atas seperti ini teman-teman, dengan menggunakan sistem chamber di atas kolam. Dan untuk cara kerjanya, kita akan pasang mesin terlebih dahulu seperti ini. Jadi kita akan pasang mesin di sini di kolam utama, dan kita akan lakukan pembolongan di sini untuk masuknya pipa pompa yang nantinya akan mensuplai masuk ke sini, ke atas sini teman-teman. Karena memang di sini saya akan buat 3 chamber dari bekas waterfall itu. Dan untuk kolam sebesar 250 cm kali 120 cm dengan ketinggian atau dengan kedalaman kolam sekitar 45 cm. Di sini saya akan menggunakan chamber berkapasitas 30 cm kali 25 cm. Karena memang di sini sudah didesain seperti ini. Dan untuk tampilan kolamnya seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini teman-teman. Dan untuk sistem penghisapan kotoran pada kolam utama tidak menggunakan sistem bottom drain, melainkan di sini menggunakan vakum pompa yang dirakit dari ujung pompa ini menggunakan pipa menjulur ke depan dengan menggunakan vakum di sini untuk menghisap kotoran di dasar kolamnya teman-teman. Kemudian dirakit menggunakan
letter T di sini. Anggap saja di sini saya akan menggunakan atau memasang letter T. Dengan pipa menjulur ke atas, ini fungsinya untuk skimmer yang nantinya untuk menghisap kotoran yang ada di permukaan kolam yang ada di sini. Jadi untuk sisa pakan yang ada atau mengambang di sini akan masuk terhisap melalui pompa ini. Sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya mengenai cara pembuatan chamber di atas kolam, teman-teman. Dan untuk chambernya sendiri, untuk pompanya akan masuk ke sini dan akan saya rakit seperti ini. Jadi untuk pipanya menjulur ke sini, kemudian menjulur ke samping kanan, kemudian akan saya buat ke bawah seperti ini, teman-teman. Fungsinya nanti airnya akan muncul dari bawah sini. Kemudian dia akan di sini akan saya simpan media filter. Jadi untuk media filternya di sini ada jaring nelayan atau mungkin jet mat yang akan saya simpan di sini nantinya. Fungsinya untuk menyaring kotoran padat yang ada di chamber pertama ini. Ini saya anggap chamber mekanisnya nantinya. Jadi untuk kotorannya nanti akan naik ke sini di bawah ini, kemudian disaring oleh filter yang akan saya simpan di sini nantinya. Media filternya bisa pakai jet mat atau jaring nelayan. Kemudian air jernih akan masuk ke sini dan akan maju ke bagian chamber 2. Di sini teman-teman chamber 2-nya. Jadi saya pasang pipa membentang seperti ini karena fungsinya untuk apa? Kenapa saya nggak simpan di sini aja untuk chamber 2-nya? Karena di sini nantinya akan mensuplai air masuk ke waterfall, teman-teman. Ke sini, ke bawah. Karena dan saya akan bikin pipanya menjulur ke sini dulu. Ini anggap saja chamber 2 dan kemudian menggunakan pipa penghubung seperti biasanya yang airnya nanti akan naik ke sini. Dan untuk filter ini fungsinya untuk memfilter kotoran yang tidak tersaring di sini. Dan untuk media filternya di sini bisa dipasang biobol atau bioring, teman-teman, untuk sarang bakterinya. Kemudian akan masuk mensuplai ke chamber 3. Jadi untuk chamber 3-nya ada di tengah di sini ya, teman-teman. Dan untuk chamber 3-nya ini bisa manfaatkan untuk penyimpanan karang jahe atau penyimpanan sinar UV di sini, teman-teman. Dan teman-teman bisa lakukan penutupan di sini menggunakan kayu atau apapun untuk menghindari sinar UV terlihat langsung oleh mata manusia. Karena memang sinar UV itu berbahaya, teman-teman. Oke. Kemudian dia akan lewat jalur bawah ini. Nah, di sini. Dan di sini lakukan atau pasang di sini untuk jet mat-nya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pasang jet mat di sini atau filter untuk menyaring kotoran yang nantinya akan naik juga ke sini. Kemudian mensuplai waterfall ke sini. Jadi untuk di bagian waterfall ini sudah air jernih, teman-teman. Teman-teman juga bisa manfaatkan di sini untuk penyimpanan karang jahe juga untuk penyentabil pH-nya. Kemudian air ini akan mensuplai kolam utama dan begitu seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk kotorannya, untuk bagian kotoran yang nantinya ada di bagian dasar kolam ini, untuk kotoran padatnya atau sisa-sisa pakan yang udah melebur dan masuk ke sini akan terhisap oleh vakum ini, teman-teman. Jadi vakum ini fungsinya untuk menghisap kotoran yang ada di dasar kolam. Dan pastikan untuk pompa ini berkapasitas besar, teman-teman, sekitar 4.000 atau 5.000 liter per jam. Dan juga pastikan untuk pipa penghubungnya ini, pipa penghubung chamber ini berkapasitas besar juga. Jadi seimbangkan dengan mesin pompa. Jika memang menggunakan pompa yang besar, maka otomatis di sini harus besar, teman-teman. Karena apa? Karena agar tidak terjadi meluber di sini. Karena memang untuk tingginya ini saya akan buat sekitar 30 cm ke atas. Dan untuk lebarnya 25 cm. Ini sudah lebih dari cukup karena memang kolamnya ini tergolong kolam kecil, teman-teman. Dan pastikan untuk pipa penghubung yang di chamber 2 ini juga dengan pipa berkapasitas besar sekitar 2 inch, teman-teman, agar sirkulasinya lancar. Dan kenapa menggunakan pompa berkapasitas besar? Agar sirkulasinya itu atau tergantinya air di kolam itu cepat, teman-teman. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menghisap kotoran yang ada di dasar kolam maupun ada di permukaan kolam yang mengambang. Nah, itu dia. Ini adalah salah satu gambaran, siapa tahu teman-teman juga termotivasi
karena memang sudah terlanjur membuat sebuah kolam tanpa sistem filtrasi, teman-teman bisa membuat kolam dengan sistem chamber di atas kolam seperti ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman yang ingin membuat sebuah kolam dengan sistem chamber di atas kolam, atau memang merubah sebuah kolam dengan sistem chamber di atas kolam seperti ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menjadi referensi buat teman-teman yang ingin membuat sebuah kolam. Dan terima kasih banyak udah nonton sampai selesai. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah support channel ini. Dan buat teman-teman yang belum support channel ini, bantu support dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.